Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Penggal, pengalaman gak masuk akal. Oke teman-teman, saya Ahmed Avatar, di mana nantinya saya akan membawakan cerita-cerita ataupun pengalaman-pengalaman yang dimana tidak masuk di akal ataupun cerita-cerita yang berhubungan dengan dunia misteri atau dengan dunia gaib. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kiriman dari sahabat Facebook saya. Beliau sekarang berdomisili di Singapura. Nah, beliau ini bernama Harun. Jadi Harun ini mengaku pernah dibentak oleh sesosok pocong tetangga yang tali pocongnya sudah terlepas. Dan buat teman-teman yang mempunyai pengalaman ataupun cerita-cerita yang berhubungan dengan dunia misteri atau cerita yang tidak masuk di akal dan ingin membagikannya kepada kita semua, silahkan teman-teman bisa langsung saja kirim pesan melalui Facebook saya, Ahmed Avatar, atau juga bisa melalui IG saya, @ahmedavatar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Siang itu matahari terasa begitu terik. Di sebuah jalan bebatuan yang menuju ke arah pasar, terlihat seorang pemuda sedang memikul begitu banyak sayuran pada 2 buah keranjang. Iya, dia adalah Harun. Jadi pada siang itu si Harun ini sedang ditugasi oleh ayahnya untuk mengantarkan hasil kebun mereka kepada salah seorang pedagang yang berjualan di pasar kampung tersebut. Baik teman-teman, jadi pada dasarnya si Harun ini adalah seorang anak yang cukup baik. Dia pekerja keras, cukup bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dia juga cukup taat beribadah. Nah, jadi kegiatan si Harun ini kalau pagi-pagi itu pasti akan berangkat ke kebun. Baik itu ke kebun orang tuanya untuk sekedar bantu-bantu ataupun ke kebun orang lain yang menyuruhnya dan mendapatkan upah. Dan ternyata si Harun juga adalah seorang remaja yang lumayan iseng. Tapi iseng di sini bukanlah iseng yang gimana gitu atau nakal yang keterlaluan. Tapi ya nakal-nakal remaja kampung pada umumnya. Mungkin kalau zaman sekarang disebutnya ngeprank. Cuman kan kalau zaman dulu nggak ada kamera, nggak ada HP, dan nggak ada YouTube juga. Nah jadi ya begitu-begitu aja nakal remaja kampung pada umumnya. Dan ternyata si Harun ini adalah seorang anak dari petua kampung yang cukup disegani di daerah situ. Nah jadi nama ayahnya ini adalah Pak Amir. Dan Pak Amir ini seringkali dimintain bantuan oleh tetangga-tetangganya untuk memimpin acara-acara yang diselenggarakan di daerah mereka. Seperti acara hajatan pernikahan dan lain-lainnya. Ataupun acara tahlilan. Ataupun seringkali dimintain memimpin acara pemakaman bila mana ada tetangganya yang meninggal dunia. Dan ternyata, Oke, kita balik lagi ke cerita yang tadi, yang si Harun sedang mikul di jalan yang panas-panasan itu. Goblok! Sorry teman-teman, tadi ngelantur dikit, tapi nggak apa-apa ya. Hitung-hitung pengenalan karakter si Harun ini, oke? Oke, kita singkat saja ceritanya ketika si Harun ini sampai di pasar kampung tersebut. Oke, jadi saat itu si Harun ini langsung menemui pedagang yang memang sudah menunggunya dari tadi. Lalu kemudian si Harun ini menimbangkan sayuran-sayurannya itu, lalu mencatatnya, kemudian catatan tersebut diberikan kepada pedagang itu, lalu pedagang itu memberikan sejumlah uang kepada si Harun. Saat itu si Harun dibelikan sejumlah uang dengan jumlah Rp45.000. Saat itu sangat gede uang segitu. Mungkin kalau zaman sekarang sekitar 500 ribuan.
Lalu kemudian mereka pun selesai bertransaksi. Nah, untuk melepaskan lelah, si Harun ini pergi ke warung kopi, kemudian memesan segelas kopi. Nah, ketika menunggu pesanannya itu datang, di situ kan banyak sekali orang. Ada yang lagi minum, ada yang lagi makan. Nah, mereka ini semuanya pada ngobrol. Ada salah satu obrolan yang menarik perhatiannya si Harun. Jadi saat itu si Harun ini sangat tertarik dengan perbincangan orang yang ada di sebelahnya. Nah, menurut dia itu baru saja memenangkan SDSB dengan 2 digit nomor yang keluar. Nah, menurut dia juga nih ya, kalau kita hendak pasang SDSB misalnya dengan uang Rp1.000, kan ada 4 digit yang harus kita tebak nih ya, yang harus kita pasang. Kalau misalnya hanya 2 digit di belakang yang benar, maka kita berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000. Kemudian kalau misalnya 3 digit yang cocok yang keluar, maka kita berhak mendapatkan uang sebesar Rp200.000. Dan kalau misalnya keempat-empatnya benar cocok, maka kita berhak mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000. Itu dari 1.000. Ini tentunya sangat menggiurkan sekali. Nah, pada zaman itu SDSB di Indonesia masih legal. Jadi ada badan hukum yang melindungi SDSB ini, ada kementerian yang mengurusinya. Kemudian pengumuman-pengumuman nomor-nomor yang keluarnya pun diumumkan secara resmi di radio-radio besar. Tapi kalau sekarang SDSB ini sudah dilarang menjadi ilegal karena dianggap sebagai judi. Oke teman-teman, kita balik lagi ke ceritanya. Nah, jadi setelah mereka ini lama sekali mengobrol, akhirnya mereka pun menyudahi obrolannya itu. Nah, si Harun tiba-tiba saja entah kenapa di dalam hatinya itu muncul niat untuk mencoba membeli atau memasang SDSB ini. Dan pada akhirnya ketika si Harun ini pulang, ternyata si Harun ini menyempatkan diri untuk mampir dulu ke tempat bandar SDSB untuk membeli atau memasang beberapa digit nomor di sana. Dengan harapan ya mudah-mudahan saja nanti ketika pengumuman nomor-nomornya yang keluar, mudah-mudahan ada nomor yang cocok dengan nomor yang dipasangkan oleh si Harun ini. Para mitra kaum daku. Dan pada malam harinya, kuping si Harun ini begitu nempel sama radio. Sambil berharap-harap cemas, si Harun ini ternyata sedang menantikan pengumuman SDSB. Nomor mana-mana aja yang nantinya akan keluar. Ya, mudah-mudahan aja ada salah satu nomor yang cocok dengan nomor yang dipasang oleh si Harun ini. Dan tiba-tiba si Harun ini berharap ingin menjadi orang kaya mendadak. Goblok! Dan akhirnya pengumuman SDSB nomor yang keluar sudah selesai dibacakan. Gondok rasanya, kecewa sekali rasanya, ingin rasanya si Harun ini melemparkan radio yang tadi nempel di kupingnya itu. Ya, karena ternyata nomor si Harun ini nggak ada yang cocok satupun dengan nomor yang diumumkan tadi. Setelah pengumuman malam itu, memang hati si Harun ini merasa sangat kecewa. Tapi entah kenapa si Harun ini menjadi merasa tertantang untuk mencobanya lagi. Terbukti keesokan harinya si Harun ini berangkat ke bandar SDSB ini untuk memasangkan lagi beberapa nomor dengan uang 1.000-nya. Nah, kemudian pada malam harinya si Harun ini akan mendengarkan radio dan selalu gagal. Kemudian besoknya lagi dia pasang lagi SDSB, kemudian malam harinya gagal lagi. Pasang lagi, gagal lagi. Pasang, gagal, terus saja gagal. Tetapi entah kenapa, semakin si Harun ini gagal, ternyata di hatinya ini semakin tertantang untuk mencobanya lagi. Nah, sampai-sampai si Harun ini tiap malam itu selalu berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan si Harun ini bermimpi ketemu dengan mbah siapa gitu, yang bisa memberikan inspirasi, memberikan kode-kode nomor yang mungkin bisa dipasangkan. Dan entah setan dari mana yang merasuki hatinya si Harun ini. Karena pada suatu malam ketika dia ini selesai sholat isya, si Harun ini tiba-tiba berangkat ke sebuah sumur tua yang lumayan terkenal angker di daerah situ. Dan ternyata si Harun ini pergi dari rumahnya itu secara diam-diam. Karena hati si Harun ini sudah yakin kalau misalnya si Harun bilang dulu kepada orang tuanya, minta izin dulu, sudah yakin deh gak bakalan dapat izin, gak bakalan dibolehin. Oleh karena itu si Harun perginya mengendap-endap, jalan kaki dengan pelan-pelan sekali, kemudian keluar dari rumah, terus menyusuri jalan yang sangat kecil, yang sangat gelap, sangat sunyi sekali menuju sebuah sumur tua yang terkenal angker di ujung kampung itu. Ada sedikit rasa ketakutan ketika si Harun ini sampai di sumur angker itu. Iya, karena di sana itu suasananya begitu gelap,
sepi sekali. Hanya terdengar suara binatang-binatang malam seperti kodok dan yang lainnya. Dan angin itu, bertiupnya itu begitu beda. Lirih sekali, dingin rasanya, hingga membuat bulu kuduk si Harun ini merinding, berdiri semua. Tetapi semengerikan apapun saat itu di situ, hatinya si Harun ini begitu kuat, begitu kekeh. Dia itu ingin sekali bertemu dengan penghuni atau penunggu sumur angker itu, atau mbah siapa gitu, yang mungkin nantinya bisa ditanyain atau bisa memberikan saran, memberikan kode nomor yang nantinya akan dipasangkan berikutnya. Sejam, 2 jam, 3 jam, ternyata mbah-mbah atau penghuni sumur ini masih belum juga datang menemui si Harun. Saat itu mungkin kira-kira jam 11 malam. Ketika itu si Harun sedang duduk menghadap ke sumur sambil menantikan kedatangan mbah-mbah atau penghuni sumur itu. Tiba-tiba si Harun ini merasakan seperti ada angin yang datang yang sangat kencang lalu menabrak tubuhnya. Nah, ketika angin ini menabrak tubuhnya si Harun, entah kenapa tiba-tiba saja si Harun ini merasakan tubuhnya menjadi lemas sekali. Kemudian matanya menjadi ngantuk sekali. Lalu si Harun pun mencoba mengedarkan matanya. Nah, ternyata di sana mungkin jaraknya sekitar 15 meter atau 20 meter dari sumur itu, ternyata ada sebuah gubuk dari bambu yang sudah reyot. Tapi sepertinya masih bisa buat dipakai buat tidur. Lalu kemudian si Harun pun melangkahkan kakinya menuju gubuk tersebut. Nah, di sana ternyata ada sebuah bangku yang cukup panjang, bisalah dipakai buat tidur. Akhirnya si Harun ini pun merebahkan badannya di situ, lalu mencoba memejamkan mata dan tertidur. Nah, ketika si Harun ini tertidur, ternyata dia itu bermimpi. Ya, dia bermimpi bertemu dengan laki-laki yang umurnya mungkin sekitar 50 tahunan, badannya gagah, tinggi besar, tapi anehnya mukanya itu seperti marah sekali. Tiba-tiba laki-laki ini mendekati si Harun, lalu membentaknya dengan begitu marah. Pergi, pergi, pergi. Lalu entah kenapa dia itu tiba-tiba tertawa, lalu terhenti, dan tiba-tiba matanya itu menjadi melotot, lalu mengeram. Nah, ketika laki-laki ini mengeram dengan begitu menakutkan, akhirnya si Harun pun terbangun. Tapi si Harun ternyata lebih kaget lagi ketika dia membukakan mata. Dia mendapati tubuhnya sekarang sedang berada di bibir sumur, bukan lagi di sebuah bangku yang ada di dalam gubuk itu. Tetapi ini benar-benar di bibir sumur dan hampir kecemplung. Nah, karena mendapati tubuhnya yang hampir saja kecemplung ke dalam sumur itu, tiba-tiba saja rasa panik, rasa takut muncul begitu saja. Lalu kemudian si Harun ini bangkit, lalu lari sekencang-kencangnya sambil berteriak sekencang-kencangnya, "Hantu!" Dengan begitu panik, dengan begitu ketakutan, si Harun ini terus berlari dan terus berlari. Hingga akhirnya dia itu sampai di depan rumahnya. Nah, ketika dia sampai di depan rumah, ketika dia hendak membuka pintu rumahnya itu, dengan iseng si Harun ini menengok ke arah belakang. Rasa takut, rasa panik itu muncul lagi seketika. Karena tepat di belakang dia itu sedang berdiri tegap sesosok pocong dengan mata merah menyala melotot ke arah dia. Nah, disuguhi pemandangan yang begitu romantis di belakang dia, tiba-tiba si Harun ini membalikkan badannya dengan begitu refleks, kemudian dia teriak sekencang-kencangnya, kemudian berlari menabrakkan tubuhnya ke pintu, jejer, dan dia pun pingsan. Keesokan harinya ketika si Harun ini terbangun, ternyata si Harun ini harus berhadapan dengan begitu banyak pertanyaan dari orang tuanya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Mengapa ini? Mengapa itu? Tapi si Harun ini hanya bisa menjawab dengan berbohong. Karena dia tahu kalau misalnya dia jujur kepada orang tuanya tentang apa yang dialaminya tadi malam, yakin deh si Harun ini akan lebih mendapatkan hukuman yang begitu berat dari orang tuanya. Saya itu tidak mengerti dengan cara berpikirnya si Harun ini. Karena setelah kejadian di sumur angker di malam itu, si Harun ini bukannya kapok, tapi dia malah merasa lebih tertantang, merasa lebih penasaran untuk mencoba lagi memasang SDSB, mencoba dan selalu saja gagal. Goblok!
Mungkin berselang sekitar sebulan dari kejadian yang dialami si Harun. Nah, malam itu sekitar jam 2 dini hari, tiba-tiba saja pintu rumahnya si Harun ini ada yang mengetok. Lalu mendengar ketokan itu, ayahnya si Harun, Pak Amir ini segera membukakan pintunya. Lalu menyuruh orang yang mengetok ini segera masuk ke dalam. Dan kemudian orang yang mengetok tadi memberikan kabar kalau ada salah satu tetangganya yang meninggal dunia. Dia bernama Pak Wira. Nah, mendengar kabar seperti itu, Pak Amir pun langsung membangunkan si Harun ini, mengajaknya pergi ke rumah orang yang meninggal tersebut. Lalu kemudian mereka pun berangkat. Nah, setelah sampai itu mereka membacakan surat Yasin, ayat kursi, dan ayat-ayat Al-Quran lainnya untuk mendoakan almarhum. Lalu kemudian keesokan paginya setelah matahari ini terang, setelah matahari bersinar, ayahnya si Harun ini, Pak Amir, langsung memimpin acara pemakaman tersebut hingga selesai. Sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia, jadi kalau ada orang yang meninggal itu biasanya pada malam harinya akan dilaksanakan acara tahlilan. Nah, acara tahlilan ini adalah acara untuk mendoakan arwah dari orang yang sudah meninggal. Kemudian acara tahlilan ini biasanya waktunya itu menjelang Isya atau setelah Isya. Nah, kemudian tahlilan ini juga biasanya berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Kalau di daerah saya sih begitu. Mungkin tempat kalian juga begitu. Dan ternyata di tempat si Harun pun begitu. Jadi setelah siangnya itu jasad Pak Wira ini dimakamkan oleh ayahnya si Harun. Pada malam harinya keluarganya Pak Wira ini meminta Pak Amir untuk memimpin acara tahlilan di rumahnya almarhum. Malam itu setelah sholat Isya, Pak Amir pun mengajak si Harun ini untuk segera pergi ke rumahnya almarhum Pak Wira untuk melaksanakan acara tahlilan. Nah, karena kebetulan rumahnya almarhum ini rada sempit, jadi ketika mereka itu datang, di tempat itu sudah banyak sekali orang-orang yang akan melaksanakan acara tahlilan bersama. Nah, kebetulan si Harun ini kalau di dalam kan sudah penuh, jadi si Harun ini kebetulan dapat tempatnya di luar. Lalu kemudian Pak Amir pun segera memulai acara tahlilan tersebut. Dan tahlilan pun dimulai. Dan entah setan dari mana yang merasuki otak si Harun saat itu. Karena ketika orang-orang ini begitu hikmat mendoakan almarhum Pak Wira, tiba-tiba saja di otaknya si Harun ini ada pikiran untuk pergi ke makamnya almarhum Pak Wira. Nah, mungkin saja di sana bisa ketemu dengan arwahnya Pak Wira, lalu si Harun ini bisa menanyakan kode nomor SDSB yang akan keluar nantinya. Gila nggak tuh? Dan akhirnya si Harun pun pergi dengan mengendap-endap meninggalkan acara itu menuju ke tempat makamnya almarhum Pak Wira. Nah, ketika si Harun ini sampai di kuburannya Pak Wira, si Harun ini langsung duduk bersila menghadap ke arah kuburan tersebut. Lalu mulutnya itu komat kamit, entah apa yang si Harun bacakan, entahlah. Malam itu suasananya begitu sepi, sunyi sekali. Bahkan suara hewan-hewan malam pun tidak kedengaran. Jadi yang terdengar saat itu hanyalah suara angin yang bertiup dengan begitu lirih, hingga membuat bulu kuduk si Harun ini berdiri semuanya. Nah, ketika itu si Harun masih duduk bersila sambil berkomat kamit dengan waktu yang begitu lama berjam-jam, jam 9, jam 10, jam 11 hingga jam 12. Nah, ketika kira-kira jam 12 malam itu, tiba-tiba telinganya si Harun ini seperti mendengar ada yang bergerak di dalam kuburannya Pak Wira. Kemudian si Harun pun menghentikan komat kamitnya itu, lalu matanya tertuju ke arah nisannya kuburan itu. Nah, dari nisan itu, si Harun ini ternyata melihat seperti ada asap yang keluar dengan tipis-tipis awalnya, tapi lama-lama menjadi menebal, kemudian membentuk menjadi sesosok pocong. Lalu kemudian tali pocong yang mengikat di atas kepalanya itu terbuka dengan sendirinya. Yang mengikat lehernya juga terbuka dengan sendirinya. Lalu tiba-tiba dengan begitu cepat, kain pocong yang menutupi kepalanya ini terbuka juga dengan sendirinya. Seret, begitu cepat. Hingga akhirnya si Harun ini bisa jelas menyaksikan, melihat wajah dari pocong ini sangat jelas.
Dengan tubuh yang bergetar, si Harun ini menyaksikan semua kejadian malam itu. Iya, dia dapat melihat dengan jelas wajah dari pocong itu. Betul sekali, wajah itu menyerupai wajahnya dari almarhum Pak Wira, dengan muka yang begitu kotor dan mata yang begitu melotot. Lalu dengan tiba-tiba, pocong itu tiba-tiba saja membentak si Harun. Dek indit atau dek maturan aing di dia. Yang artinya itu mau pergi atau mau nemenin saya di sini. Nah, mendengar semua itu, tiba-tiba saja si Harun ini menjadi panik, sangat ketakutan, lalu dia berteriak dengan begitu kencang sambil berlari dengan begitu kencang. Tapi tiba-tiba tangan pocong ini menangkap kakinya dari si Harun ini, lalu menarik tubuhnya. Mendapati situasi semacam itu, rasa panik, rasa takut si Harun ini semakin memuncak. Kemudian dia terus merontak, hingga akhirnya pegangan tangan dari pocong itu terlepas. Lalu kemudian si Harun ini pergi berlari dengan begitu cepat sambil berteriak-teriak menuju ke arah rumahnya. Nah, karena takut, karena panik, ketika si Harun ini sampai di depan rumah, dia langsung saja berteriak memanggil nama ayahnya. Nah, tidak begitu lama, ayahnya ini langsung keluar lalu menenangkan si Harun. Nah, ketika situasinya sudah menjadi tenang, si Harun ini ternyata harus menghadapi lagi pertanyaan-pertanyaan dari orang tuanya. Seperti biasa, si Harun hanya bisa berbohong karena tidak ingin mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Tetapi sejak saat itu, si Harun ini sudah merasa kapok, tidak ingin lagi pergi ke tempat-tempat angker atau kuburan angker hanya untuk sekedar menanyakan kode nomor SDSB. Baik teman-teman, mungkin segitu aja dulu cerita yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya berterima kasih sekali kepada Kang Harun yang sudah bersedia membagikan ceritanya kepada kita semua. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya kurang berkenan atau kurang sejalan dengan cerita yang sesungguhnya. Nah, buat teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini hingga selesai. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung saya dengan cara mensubscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang masih belum mensubscribe, ayo segera subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.